Pukul 2.17 dini hari. Suara yang paling kukenal di dunia memecah kesunyian rumah yang terasa membeku. Tangisan Bima, putraku. Tangisannya nyaring, melengking, menuntut. Tuntutan akan kehangatan, akan susu, akan kehadiran. Aku membuka mata, atau lebih tepatnya, menggerakkan kelopak mataku yang terasa seperti dilemberat. Rasanya aku baru saja terlelap, mungkin 15 menit, 30. Aku sudah kehilangan hitungan waktu. Duniaku sekarang terbagi menjadi siklus-siklus 2 jam, menyusui, mengganti popok, menina bobokan, dan mencoba memejamkan mata sebelum siklus itu dimulai lagi. Ya, sayang. Mama di sini. Suaraku serak, kering. Dengan gerakan yang terasa sakit di seluruh sendi, aku bangkit dari ranjang. Jahitan di bawah sana masih terasa ngilu, punggungku menjerit protes. Aku berjalan tertatih ke boks bayi di sudut kamar kami yang luas. Kamar ini, ranjang ukuran king size yang megah, lemari walk-in yang lebih besar dari kamar tidur kebanyakan orang, jendela setinggi langit-langit yang menghadap taman. Semuanya terasa seperti sebuah ironi. Mewah, tapi kosong. Di ranjang, sisi di sebelahku dingin. Seperti malam-malam sebelumnya. Seperti 3 minggu terakhir sejak Bima lahir. Bara, suamiku, tidak ada di sana. Aku mengangkat tubuh Bima yang mungil dan hangat. Aroma bayi, campuran susu, bedak, dan sesuatu yang murni, menusuk hatiku. Ini adalah kebahagiaan yang kuharapkan. Ini adalah mimpi yang kami bangun. Tapi aku menjalaninya sendirian. Aku duduk di kursi menyusui yang nyaman, membuka kancing piyamaku. Saat Bima mulai menyusu dengan rakus, kelegaan sesaat menjalari tubuhku. Tapi mataku tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja nakas, di samping bantal bara yang tak tersentuh. Pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Sebuah pesan baru saja masuk, dari bara. Aku sudah hafal isinya bahkan sebelum membukanya. Masih meeting, sayang. Lanjut sampai pagi kayaknya. Filenya dikejar deadline parah. Kamu tidur aja, ya. Love you. Lembur, gumamku sinis. Kata itu terasa seperti duri di lidahku. Lembur. Selalu lembur. Sejak aku masuk rumah sakit untuk melahirkan, lembur telah menjadi kata saktinya. Saat aku berjuang dengan kontraksi, dia datang terlambat dengan alasan, meeting darurat dengan klien. Saat aku menjerit melahirkan Bima ke dunia, dia ada di sana, tapi matanya terus melirik ke ponsel. Dan sejak aku dan Bima pulang ke rumah, dia seakan pindah kantor. Pulang pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi. Kadang, seperti malam ini, dia mengirim pesan, lanjut sampai pagi, yang artinya dia tidak akan pulang sama sekali. Dia akan muncul pukul 7 pagi, dengan kemeja yang sudah kusut, mata merah, entah karena lelah bekerja atau lelah berbohong, dan aroma kopi yang terlalu kuat. Gila, Nar, kerjaan gak ada matinya, katanya sambil mencium keningku sekilas, sebelum langsung masuk kamar mandi. Dan aku, yang terlalu lelah mengurus bayi yang baru lahir, yang masih berdarah nifas, yang hormonnya naik turun seperti roller coaster, hanya bisa mengangguk. Aku butuh bantuannya. Aku butuh dia menemaniku. Aku butuh seseorang untuk sekadar memegang Bima sementara aku mandi lebih dari 5 menit. Aku butuh suamiku. Tapi suamiku memilih lembur. Bima melepaskan isapannya, matanya yang masih terpejam terlihat damai. Aku menepuk-nepuk punggungnya pelan. Sendawa kecil keluar dari mulut mungilnya. Aku tersenyum, senyum yang terasa pahit. Betapa aku mencintai makhluk kecil ini. Dia adalah duniaku. Dan karena dialah, kecurigaanku mulai tumbuh. Awalnya, aku memaklumi. Bara adalah seorang direktur operasional di perusahaan. Tentu saja, dia sibuk. Perusahaan itu adalah milikku. Warisan dari almarhum ayahku. Aku yang menempatkan Bara di posisi itu setelah kami menikah. Aku percaya pada kemampuannya. Dia brilian, ambisius, dan pekerja keras. Itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Tapi ini bukan kerja keras. Ini adalah penghindaran. Dia menghindariku. Dia menghindari Bima. Kecurigaan itu mulai seperti bisikan. Kenapa dia lembur setiap malam? Bukankah proyek besar sudah selesai bulan lalu?
Kenapa dia selalu mandi begitu sampai di rumah, bahkan sebelum menyentuh bayinya? Kenapa aroma parfum di kemejanya berbeda? Bukan parfumku, bukan pula aroma kantor yang pengap. Terkadang, samar-samar, aku mencium aroma vanila, aroma yang manis dan asing. Dan yang paling parah, seminggu yang lalu, dia pulang pukul 5 pagi. Dia pikir aku tertidur. Aku memang memejamkan mata, tapi seluruh inderaku waspada. Dia meletakkan ponselnya di nakas. Bukan ponsel utamanya yang mahal, tapi sebuah ponsel flip murah yang kulihat sekilas diselipkannya di saku tas kerjanya. Getaran ponsel itu terdengar pelan. Aku menahan napas. Dia sudah masuk kamar mandi. Dengan hati-hati, aku mengambil ponsel itu. Tidak terkunci. Hanya ada satu nama kontak di sana, kantor baru. Dan satu pesan yang baru masuk. Mas, makasih ya semalam. Dedeknya seneng banget kamu temenin. Hati-hati pulangnya, jangan sampai Mbak Nara curiga. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dedek? Jangan sampai Mbak Nara curiga? Tanganku gemetar hebat. Siapa ini? Pegawai baru? Kenapa dia memanggil, Mas? Kenapa dia khawatir aku curiga? Napas Bima yang teratur di dadaku adalah satu-satunya hal yang membuatku tidak hancur saat itu juga. Aku meletakkan kembali ponsel itu. Aku pura-pura tidur saat Bara keluar dari kamar mandi. Sejak malam itu, duniaku terbelah menjadi dua. Dunia pertama adalah dunia ibu, Nara yang lembut, yang menyusui Bima, yang menyanyikan lagu Nina Bobo, yang menahan sakit dan lelah demi putranya. Dunia kedua adalah dunia istri yang dikhianati. Nara yang dingin, yang mengamati setiap gerak-gerik Bara, yang mencatat setiap kebohongannya, yang otaknya bekerja 1000 kali lebih cepat daripada otaknya yang lelah karena begadang. Aku menatap Bima yang kini tertidur pulas di pelukanku. Aku membaringkannya kembali ke boks bayi dengan hati-hati. Aku membelai pipinya yang selembut sutra. Mama akan lindungi kamu, sayang, bisikku. Mama janji. Aku berjalan ke jendela besar. Langit Jakarta masih gelap pekat. Tapi di kejauhan, semburat fajar mulai tampak. Pukul 4.30 pagi. Bara tidak akan pulang pagi ini. Dia akan pulang nanti pukul 7, dengan alasan, habis sarapan bubur ayam di dekat kantor. Aku kembali ke ranjang. Tapi aku tidak tidur. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk mengirim pesan penuh cinta pada suamiku. Aku membuka aplikasi banking. Aku melihat saldo rekeningku. Angkanya banyak, nolnya berderet panjang. Uangku. Uang dari jerih payah ayahku. Uang yang membiayai rumah ini, mobil yang dikendarai Bara, gaji yang diterima Bara. Uangku. Lembur, Mas? Aku berbisik ke udara yang dingin. Kamu pikir aku bodoh? Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Selama ini aku memainkan peran sebagai istri yang penurut, yang mendukung karir suami. Aku membiarkannya bersinar. Aku membiarkannya mengambil alih kendali perusahaan, sementara aku fokus pada kehamilan. Dia lupa. Dia lupa bahwa perusahaan itu bernama Narendra Group. Narendra, nama belakangku. Kamu kerja di perusahaanku, Bara, gumamku. Kamu tinggal di rumahku. Kamu menggunakan uangku. Kemarahan yang dingin dan tajam mulai menggantikan rasa lelahku. Kelelahan fisik itu masih ada, tapi kini ada api yang menyala di dalam diriku. Api yang didorong oleh pengkhianatan dan cinta seorang ibu. Dia pikir aku akan diam saja, menerima alasan lemburnya, sibuk mengurus bayi hingga tak punya waktu untuk curiga. Dia salah besar. Aku tidak akan menghancurkan hidupku dengan menangis. Aku akan menunggu. Aku akan mengumpulkan bukti. Jangan sampai Mbak Nara curiga, pesan itu terngiang lagi. Oh, aku tidak curiga lagi. Aku tahu. Aku hanya belum tahu siapa, kantor baru, itu. Siapa, Dedet, yang sedang dia temani itu. Aku memejamkan mata, tapi bukan untuk tidur. Aku mulai menyusun rencana. Aku punya sumber daya. Aku punya kuasa. Aku punya alasan yang sangat kuat yang kini tertidur pulas di boks bayinya. Ponselku bergetar. Bukan dari Bara. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pagi, Bu Nara. Ini saya, Rizal. Orang kepercayaan almarhum Bapak.
Saya sudah dapat informasi awal yang ibu minta. Rizal, pengawal dan orang kepercayaan ayahku. Seseorang yang bisa kuandalkan untuk tugas-tugas khusus. Aku menghubunginya 3 hari yang lalu. Jantungku berdebar kencang. Aku segera membukanya. Subjek, Bara, tidak pernah lembur di kantor. Setiap pukul 19, dia keluar kantor dan langsung menuju sebuah rumah di kawasan Bintaro. Dia baru keluar dari rumah itu pukul 6.30 pagi. Pesan itu berlanjut. Saya kirimkan alamat lengkap dan foto wanita yang tinggal di rumah itu. Namanya Sinta. Perkiraan usia 25 tahun. Sebuah foto masuk. Seorang wanita muda, cantik, dengan senyum manja, sedang memegang tangan Bara di teras sebuah rumah sederhana. Dan perut wanita itu buncit. Dia hamil. Napasku tercekat di tenggorokan. Hamil? Bara tidak pulang bukan karena lembur. Dia tidak pulang karena dia sedang menemani istri mudanya yang sedang hamil muda. Dia meninggalkanku, yang baru saja melahirkan putranya, untuk menemani wanita lain yang sedang mengandung. Anak siapa? Anaknya juga? Darahku terasa mendidih lalu membeku seketika. Dedeknya seneng banget kamu temenin. Tentu saja. Dedek, yang dia maksud bukanlah bayi Bima. Tapi, dedek, yang ada di dalam kandungan wanita itu. Bara berbohong. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia telah menikah lagi. Dia punya kehidupan lain. Dia menggunakan uangku, waktu yang seharusnya untukku dan Bima, untuk menghidupi keluarga barunya. Aku melihat ke arah Bima yang tidur damai. Harapanku akan keluarga yang utuh, merawat bayi kami bersama, begadang bersama, semua itu dihancurkan oleh foto ini. Bara telah mematikan harapanku. Aku menatap layar ponselku. Wajah Sinta yang tersenyum manja. Wajah Bara yang terlihat bahagia. Lebih bahagia daripada yang kulihat selama 9 bulan terakhir. Kamu pilih pelakor itu, Mas, bisikku. Kamu berikan kasih sayangmu padanya, sementara aku berjuang sendirian di sini. Air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang membara. Baik, kataku pada kegelapan kamar. Baik. Aku menarik napas panjang, menstabilkan tanganku yang gemetar. Aku mengetik balasan untuk Rizal. Terus awasi mereka. Cari tahu sedetail mungkin. Kapan dia menikah? Di mana? Siapa wanita itu? Dan, sudah berapa bulan kehamilannya? Aku akan menghancurkan mereka. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Pekerjaannya. Uangku. Rumah ini. Aku akan membiarkan dia menikmati kebahagiaan sesaatnya. Aku akan membiarkan dia mengira aku bodoh dan terlalu sibuk dengan bayiku. Aku akan menunggu saat yang tepat. Saat di mana dia merasa paling bahagia, paling aman. Ponselku bergetar lagi. Balasan dari Rizal. Baik, Bu. Info tambahan, dari pengamatan saya, sepertinya mereka sedang sibuk mempersiapkan acara. Mungkin acara 7 bulanan? 7 bulanan. Sebuah senyum dingin dan mengerikan terbit di bibirku. Oh, itu sempurna. Aku akan memberikan mereka hadiah yang tak akan pernah mereka lupakan di hari 7 bulanan itu. Pukul 5 pagi. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku. Saat aku bercermin, yang menatap balik bukanlah seorang ibu baru yang lelah dan rapuh. Yang kulihat adalah ratu yang kerajaannya diusik. Permainan dimulai, Bara, kataku pada bayanganku sendiri. Dan kamu akan kalah telak. Suara tangis Bima terdengar lagi. Siklus dimulai. Tapi kali ini, aku tidak merasa lelah. Aku merasa hidup. Aku punya tujuan baru. Suara gerbang depan yang dibuka paksa dan deru mobil yang dimatikan tergesa-gesa terdengar tepat pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Nara, yang sedang berdiri di dapur, memejamkan mata sejenak. Dia memegang Bima di satu lengan, sementara lengan lainnya mengaduk kopi. Kopi hitam pekat, pahit. Bukan untuk suaminya. Untuk dirinya sendiri. Dia telah terjaga semalaman. Bukan hanya karena Bima rewel, tapi karena otaknya berputar lebih cepat dari putaran kipas angin di langit-langit. Dia telah membaca ulang pesan Rizal, melihat foto Sinta yang tersenyum manja, dan menghitung dalam hati, 7 bulanan.
Itu artinya, Bara sudah berselingkuh, bahkan menikah lagi, jauh sebelum Bima lahir. Saat perut Nara membesar, saat dia mual dan muntah, saat dia membutuhkan suaminya, Bara sedang sibuk membuat anak dengan wanita lain. Pintu depan terbuka. Pagi, sayang. Itu dia. Suara yang dulu menenangkannya, kini terdengar seperti garukan kuku di papan tulis. Bara masuk. Kemeja biru langit yang dipakainya kemarin kini lecek di bagian punggung dan lengan. Matanya merah, tapi bukan merah lelah karena menatap laptop. Itu merah lelah karena tidur yang tidak nyenyak di tempat lain. Dia berjalan ke arah Nara, mencoba mencium bibirnya. Nara secara naluriah memalingkan wajahnya, pura-pura fokus pada Bima. Jangan berisik, Mas. Bima baru mau tidur lagi, desisnya pelan. Ciuman Bara mendarat canggung di pelipis Nara. Ya ampun, Nar. Kerjaannya gila banget, kata Bara, melempar tas kerjanya ke sofa. Aku meeting maraton sama tim audit internal. Nggak bisa ditinggal sama sekali. Audit internal? Batin Nara. Kebohongan yang payah. Divisi audit melapor langsung padanya, meski dia sedang cuti. Tidak ada audit yang dijadwalkan minggu ini. Oh, hanya itu jawaban Nara. Datar, dingin. Kopinya mana? Tanya Bara, berjalan ke arah meja makan, jelas mengharapkan secangkir kopi panas sudah tersedia untuknya. Di situ, kata Nara, menunjuk ke coffee maker. Bikin sendiri. Tanganku penuh. Bara menatapnya dengan kening berkerut. Ada kilat kesal di matanya. Biasanya kamu? Biasanya aku nggak begadang sendirian ngurus bayi baru lahir, Mas. Potong Nara, suaranya masih pelan, tapi ada ketajaman baru yang Bara, dalam kelelahannya, gagal tangkap. Aku capek banget. Semalaman Bima kolik. Rasa kesal di wajah Bara langsung berubah menjadi rasa bersalah yang dipalsukan dengan sangat baik. Oh, ya ampun. Maaf, sayang. Maaf, katanya, buru-buru mengambil cangkir. Makanya aku bilang, kita sewa babysitter aja. Kamu jadi nggak kerepotan. Nara tertawa sinis dalam hati. Babysitter? Supaya kamu bisa lebih leluasa, lembur? Aku masih bisa urus anakku sendiri, kata Nara. Aku cuma butuh suamiku. Bara terdiam, tangannya berhenti mengaduk kopi. Dia menatap Nara. Aku kan kerja, Nar. Kerja buat siapa? Buat kamu sama Bima juga. Inilah bagian favoritnya. Memainkan peran sebagai suami yang berkorban. Iya, kerja, gumam Nara. Dia kemudian memandang suaminya, dari atas ke bawah. Dia memperhatikan setiap detail dengan mata seorang investigator. Ada bekas lipatan aneh di celana bahannya, seolah dia tidur sambil duduk. Dan aroma itu? Tadi malam dia mencium aroma vanila. Pagi ini, setelah Bara mandi di rumah Bintaro itu dan memakai parfumnya sendiri, aroma vanila itu hampir hilang. Tapi Nara masih bisa menciumnya. Aroma itu menempel di kulit Bara. Kamu wangi, kata Nara tiba-tiba. Bara membeku. Hah? Apa maksudmu? Wangi. Kayak parfum baru? Tanya Nara, matanya menatap polos. Oh, enggak. Ini sabun di kantor. Iya. Sabun cair di toilet kantor ganti baru. Wanginya aneh, katanya, terlalu cepat. Kebohongan kedua dalam 5 menit. Mas, kata Nara, mengubah topik. Dia harus memainkan perannya sebagai istri yang naif dan lelah. Uang belanja bulanan yang di rekening kamu udah habis. Tadi aku mau pesan pampers sama susu Bima, tapi ditolak. Ini adalah ujian pertama. Uang yang ada di rekening itu adalah uang operasional rumah tangga yang sumbernya dari gaji Bara. Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan Nara. Raut wajah Bara langsung mengeras. Habis? Kok bisa? Ini baru tanggal berapa? Perlengkapan bayi itu mahal, Mas. Imunisasi kemarin, stroller, belum lagi vitamin buat aku, kata Nara, suaranya sengaja dibuat sedikit merengek. Tolong ditransfer, ya. Aku butuh banget hari ini. Bara menghela napas kasar, memijat pelipisnya. Aduh, Nar.
Bulan ini lagi ketat banget. Aku ada pengeluaran besar buat proyek. Jantung Nara berdetak kencang. Dingin. Proyek. Proyek apa? Proyek Bintaro. Supplier baru. Ribet banget. Aku harus nalangin dana dulu pakai uang pribadi, kata Bara. Proyek Bintaro. Nama yang sama dengan yang disebut Rizal. Nama yang sama dengan yang disebut si kantor baru, itu. Nara harus menahan diri untuk tidak melempar cangkir kopi panas di tangannya ke wajah suaminya. Nalangin? Pakai uang pribadi? Tanya Nara, berpura-pura cemas. Bukannya kamu bisa pakai uang perusahaan dulu? Kan kamu direktur. Nggak bisa. Birokrasinya lama. Ini harus cepat. Udah, kamu nggak usah pusing, kata Bara, nada suaranya mulai tidak sabar. Nanti aku usahakan transfer. Sedikit. Kamu hemat-hemat dulu. Pakai uang kamu dulu aja kalau ada. Cukup. Nara merasa mual. Bara tidak hanya mengkhianatinya. Dia mengorupsi uang perusahaan milik Nara, mengalirkannya ke proyek fiktif bernama Sinta, dan kini dia bahkan pelit untuk membelikan susu untuk anak kandungnya sendiri. Dia menyuruh Nara, sang pemilik Narendra Group, untuk hemat-hemat. Oh, ya udah, kata Nara pelan, menundukkan kepala. Dia membiarkan Bara melihat sosok istri yang patuh dan sedikit kecewa. Bara, merasa menang dan lolos dari interogasi, langsung melunak. Nah, gitu dong. Mas janji, setelah proyek ini selesai, kita liburan, ya. Bertiga sama Bima. Oke? Dia mendekat, mencium kening Bima yang tertidur. Ayah kerja dulu, ya? Kamu nggak tidur? Tanya Nara. Nggak bisa. Aku harus balik ke kantor, briefing tim. Nanti siang aku harus cek proyek itu lagi, katanya, menekankan kata proyek. Kamu istirahat aja. Love you. Bara mengambil tasnya, meneguk kopinya sekali teguk, dan pergi. Pintu depan tertutup. Nara berdiri mematung di dapur selama 1 menit penuh. Genggamannya pada Bima mengerat. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia meletakkan Bima di boks dorong di sebelahnya. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon Rizal. Dia menelepon nomor lain. Halo, Pak Wijaya? Terdengar suara berat di seberang. Nona Nara? Tumben sekali pagi-pagi menelepon. Ada apa? Pak Wijaya adalah pengacara kepercayaan ayahnya. Orang yang mengurus semua aset Narendra Group. Dia adalah benteng terakhir keluarganya. Pak, kata Nara, suaranya kini tidak lagi serak atau lelah. Suaranya dingin, tajam, dan penuh kuasa. Saya mau Bapak mulai audit forensik penuh di divisi operasional. Sekarang juga. Apa? Nana? Maksud Anda divisi Pak Bara? Tepat, kata Nara. Saya curiga ada penggelapan dana besar-besaran dengan modus proyek fiktif. Saya mau datanya lengkap. Aliran dananya kemana? Siapa saja yang terlibat? Lakukan diam-diam. Saya tidak mau dia curiga. Baik, Nona. Akan segera saya laksanakan. Ada lagi? Nara menarik napas. Iya. Siapkan 2 surat. 1. Surat pemecatan tidak hormat atas nama Bara Adhitama dengan alasan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Kedua. Nara berhenti sejenak, matanya menatap cincin kawin yang melingkar di jarinya. Surat gugatan cerai. Hening panjang di seberang telepon. Pak Wijaya tahu betapa Nara mencintai Bara dulu. Nona Nara, Anda yakin? Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Pak, kata Nara. Siapkan juga dokumen untuk mengambil alih semua aset yang saya berikan padanya. Mobil, rumah yang atas nama dia, jika ada, kartu kredit perusahaan. Bekukan semuanya. Baik, Nona. Tapi, tambah Nara cepat, jangan ada yang dieksekusi dulu. Saya mau semua dokumen itu siap di tangan saya. Saya akan berikan aba-aba kapan kita akan meledakkan bom ini. Kapan? Nara tersenyum tipis. Senyum yang tidak akan pernah Bara kenali. Saya masih menunggu satu informasi. Tanggal pasti acara 7 bulanan istri mudanya. Nara menutup telepon. Dia menatap Bima yang menggeliat pelan. Dia merasa lelah,
tapi juga bersemangat. Perannya sebagai ibu yang lemah dan istri yang naif baru saja dimulai di depan bara. Tapi di belakang layar, peran Nara sebagai CEO Narendra Group telah bangkit dari tidurnya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Rizal. Subjek, Bara, tidak ke kantor, Bu. Dia langsung menuju Bintaro. Dia mampir ke toko perlengkapan bayi di jalan, membeli banyak sekali barang. Popok, susu formula merek premium, dan box bayi baru. Nara tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Dia pelit pada Bima, tapi membelikan box bayi baru untuk anak haramnya. Menggunakan uang siapa? Tentu saja, uang, proyek, itu. Uangnya. Nikmati waktumu, Mas, bisik Nara. Nikmati setiap detiknya. Karena aku akan memastikan, kamu akan membayar setiap popok yang kamu beli untuknya dengan masa depanmu. Dia mengangkat Bima, mencium aroma putranya. Saatnya Mama bekerja, sayang, katanya lembut. Saatnya Mama mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. 2 minggu berlalu dalam kabut kelelahan, popok, dan kebohongan yang semakin pekat. Bagi dunia luar, atau lebih tepatnya, bagi Bara, Nara adalah gambaran sempurna seorang ibu baru yang kewalahan. Rambutnya sering dicepol seadanya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, seolah-olah menjadi tato permanen. Dia nyaris tidak memakai riasan. Pakaiannya adalah daster menyusui dan piyama yang nyaman. Dia memainkan perannya dengan sempurna. Setiap kali Bara pulang, yang kini semakin jarang, kadang 2 hari sekali, dia akan mendapati Nara tertidur di sofa dengan Bima di pelukannya, atau sedang frustrasi mencoba menenangkan tangisan sang bayi. Ya ampun, sayang. Kamu kelihatan kacau banget, kata Bara suatu sore saat dia mampir sebentar sebelum meeting makan malam dengan klien. Nara hanya menatapnya dengan mata lelah. Aku kurang tidur. Bima rewel terus. Makanya, Mas bilang apa? Pakai babysitter. Kamu tuh keras kepala banget, omelnya, sambil membetulkan dasinya di cermin. Dia terlihat necis. Setelannya mahal, rambutnya dipomada rapi, dan aroma parfumnya, yang kini dia semprotkan berlebihan untuk menutupi wangi vanila itu, terasa menyesakkan di kamar. Aku masih bisa, desis Nara. Bisa apanya? Lihat nih rumah. Berantakan. Kamu juga? Bara memandangnya dari atas ke bawah. Kucel. Nggak keurus. Nara merasakan penghinaan itu menusuk tajam, tapi dia menelannya. Dia membiarkan Bara melihatnya sebagai wanita yang lemah, tidak menarik, dan sibuk. Semakin Bara meremehkannya, semakin mudah rencananya berjalan. Aku nggak sempat ke salon, Mas. Jangankan salon, mandi aja aku harus curi-curi waktu, kata Nara, suaranya dibuat serapuh mungkin. Bara tertawa kecil. Ya udah, sabar, ya. Mas lagi sibuk banget. Proyek Bintaro itu, wah, gila. Muras tenaga sama uang. Dia menekankan kata terakhir. Gaji Mas bulan ini kayaknya bakal kepakai banyak buat nalangin lagi. Bagus, batin Nara. Teruslah gali lubangmu sendiri. Ya udah, Mas, kata Nara pasrah. Hati-hati di jalan. Bara tersenyum puas. Dia merasa superior. Dia merasa memegang kendali. Dia mencium kening Nara sekilas, ciuman yang terasa dingin dan hambar, lalu pergi. Begitu suara mobil sportnya, mobil yang dibeli dengan uang Nara, menghilang di ujung jalan, topeng Nara langsung luruh. Dia membaringkan Bima yang tertidur di boksnya. Dia berjalan ke ruang kerja di sebelah kamar, ruangan yang Bara pikir hanya berisi buku-buku lama. Dia menyalakan laptopnya. Wajahnya yang kucel, kini terlihat tajam di bawah cahaya monitor. Matanya yang lelah, kini menyala penuh perhitungan. Dalam 2 minggu terakhir, Nara tidak hanya bergadang untuk Bima. Dia bergadang untuk Narendra Group. Pukul 1 dini hari. Bima tertidur. Rumah sepi. Ini adalah jam kerjanya. Dia membuka email terenkripsi dari Pak Wijaya. Judulnya, Hasil Audit Forensik, Tahap 1. Nara mulai membaca. Dan setiap baris yang dia baca, kemarahannya semakin membeku menjadi es yang siap menghancurkan. Laporan itu setebal 50 halaman. Pak Wijaya dan timnya telah menemukan segalanya.
Bara tidak hanya berselingkuh. Dia melakukan perampokan sistematis terhadap perusahaan istrinya sendiri. Proyek Bintaro, itu nyata. Tapi bukan proyek perusahaan. Itu adalah nama samaran untuk Sinta. Nara melihat aliran dana yang dipindahkan Bara. Rumah Bintaro dibeli tunai 3 bulan lalu, menggunakan dana perusahaan yang disamarkan sebagai biaya akuisisi lahan. Nama di sertifikat, Sinta Lestari. Mobil mewah, sebuah SUV Eropa terbaru, juga dibeli atas nama Sinta, dicatat sebagai kendaraan operasional direksi. Transfer bulanan, sejumlah 100 juta rupiah ditransfer setiap bulan ke rekening pribadi Sinta, diambil dari pos, dana representasi dan entertainment. Tagihan kartu kredit perusahaan tanpa batas yang dipegang Bara, isinya membuat Nara mual. Perhiasan, tas-tas bermerek, perawatan di klinik kecantikan mewah. Dan, Nara menghentikan scrollnya. Sebuah tagihan dari sebuah event organizer pernikahan. Tanggalnya, 6 bulan yang lalu. Saat Nara sedang hamil besar trimester kedua. Dia menikahinya. Secara resmi. Entah bagaimana caranya dia memalsukan dokumen, Nara tidak peduli. Yang jelas, Bara telah melakukan bigami. Dan tagihan terburuk, sebuah transfer besar ke sebuah toko emas, dengan catatan, mahar pernikahan. Bara menggunakan uang perusahaan Nara untuk membeli mahar bagi istri mudanya. Nara menutup laptopnya. Dia tidak bisa bernapas. Rasa sakitnya begitu akut, begitu fisik, hingga dia harus mencengkeram tepi meja. Dia telah memberikan segalanya untuk pria itu. Cintanya, kepercayaannya, harta keluarganya. Dia menyerahkan kendali perusahaan agar suaminya merasa menjadi laki-laki, sementara dia fokus pada impian mereka, membangun keluarga. Dan Bara mengambil semuanya, lalu memberikannya pada wanita lain. Dia bukan hanya pencuri. Dia parasit. Nara berjalan ke kamar. Dia menatap wajah Bima yang damai. Putranya yang mungil, yang seharusnya mendapatkan cinta penuh dari kedua orang tuanya. Putra yang uang susunya pun kini harus dihemat karena ayahnya sibuk menghidupi anak haramnya. Maafkan Mama, sayang, bisik Nara, air matanya menetes untuk pertama kalinya sejak malam penemuan itu. Mama gagal memilihkan ayah yang baik untukmu. Tapi air mata itu hanya berlangsung sesaat. Dia mengusapnya dengan kasar. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk berperang. Dia kembali ke laptopnya. Dia membuka file kedua. Ini dari Rizal, sang investigator. Rizal tidak hanya mengawasi. Dia telah berhasil memasang orang di dalam lingkaran Sinta. Seorang asisten rumah tangga baru yang sebenarnya adalah mata-matanya. Informasi dari Rizal lebih bersifat personal. Sinta adalah wanita yang sangat manja dan materialistis. Dia tahu persis siapa Nara dan seberapa kaya Bara, atau lebih tepatnya, seberapa kaya istri Bara. Sinta tidak mau ditinggal sedetik pun. Dia terus-menerus menelepon Bara, mengancam akan stres jika Bara tidak datang, yang katanya bisa membahayakan Dedek. Inilah alasan Bara lembur. Dia terjebak di antara kewajibannya sebagai direktur yang dia gunakan untuk mencuri dan tuntutan istri mudanya. Dan kemudian, pesan terakhir dari Rizal. Sebuah foto. Undangan digital yang disebar Sinta di grup WhatsApp teman-temannya. Undangan itu berwarna merah muda dan emas. Mewah. Tasyakuran 7 bulanan O Baby Shower calon buah hati kami Sinta Lestari Bara Adhitama. Di bawahnya, tertera tanggal. Hari Minggu. 1 minggu dari sekarang. Nara tersenyum. Tanggalnya sudah pasti. Lokasinya, di rumah baru mereka di Bintaro. Rumah yang dibeli dengan uang Nara. Nara mengangkat teleponnya. Dia tidak peduli ini sudah pukul 2 pagi. Pak Wijaya, katanya, saat pengacaranya mengangkat dengan suara serak. Ya, Nona? Saya sudah dapat tanggalnya. Hari Minggu ini. Baik, surat-surat sudah siap, kata Pak Wijaya. Audit forensik lengkap sudah final. Kerugian perusahaan mencapai 12 miliar rupiah, Nona. Itu baru yang terlacak. Nara memejamkan mata. 12 miliar. Cukup untuk memenjarakannya selama puluhan tahun. Bagus, kata Nara.
Siapkan semuanya. Surat pemecatan. Gugatan cerai. Dan saya mau satu lagi. Apa itu, Nona? Surat perintah pengosongan rumah. Rumah di Bintaro itu dibeli dengan uang perusahaan. Itu aset Narendra Group. Saya mau rumah itu disita hari itu juga. Terdengar Pak Wijaya menarik napas. Itu akan sangat dramatis, Nona. Kehidupanku sudah dibuat dramatis olehnya, Pak, kata Nara dingin. Saya mau dia dan wanita itu keluar dari rumah saya. Saya tidak peduli dia sedang hamil besar. Dia bisa melahirkan di jalanan, saya tidak peduli. Baik, Nona. Semuanya akan siap. Satu lagi, Pak. Pastikan, bekukan semua rekening pribadi Bara. Semua kartu kredit. Tepat di hari Minggu pagi. Saya mau dia tidak punya uang sepeser pun saat acara itu dimulai. Akan saya laksanakan. Nara menutup telepon. Dia kembali ke kamar tidur utama. Kamar tidurnya dan Bara. Dia melihat ke sisi ranjang yang dingin, yang sudah seminggu ini tidak ditiduri Bara. Bara beralasan dia tidur di kamar tamu agar tidak mengganggu Bima. Kenyataannya, dia sudah tidak pulang sama sekali. Dia pasti sedang sibuk mempersiapkan pesta untuk Sinta. Nara menatap tumpukan dokumen di laptopnya. Laporan audit, foto-foto perselingkuhan, bukti transfer mahar, foto undangan 7 bulanan. Ini adalah senjatanya. Dia tidak akan menyerang sekarang. Tidak. Dia akan menunggu. Dia akan membiarkan mereka merayakan hari bahagia mereka. Dia akan membiarkan Bara merasa seperti raja, dikelilingi teman-teman dan istri muda yang memujanya, merayakan calon anak mereka. Kamu sedang menghitung bulan kehamilan, bisik Nara ke kegelapan. Aku sedang menghitung hari kehancuranmu. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, dia tidur nyenyak. Hari-hari menjelang hari Minggu berjalan lambat, namun syarat dengan ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Nara. Di permukaan, segalanya tampak normal. Nara tetap pada perannya sebagai ibu baru yang kelelahan. Dia sengaja membiarkan beberapa sudut rumah sedikit berantakan. Dia memesan makanan dari luar, mengeluh kepada Bara, lewat pesan singkat, karena Bara tak pernah pulang, bahwa dia terlalu lelah untuk memasak. Iya, sayang. Enggak apa-apa. Kamu istirahat aja, balas Bara, pesannya terasa basa-basi. Nara tersenyum sinis. Tentu saja Bara tidak peduli. Perhatiannya, energinya, dan, yang paling penting, uangnya, sedang tercurah di Bintaro. Sementara Bara sibuk dengan persiapan pestanya, Nara sibuk dengan persiapan perangnya. Rabu pagi, Bima sedang tertidur pulas setelah disusui. Nara melakukan panggilan konferensi video. Di layar laptopnya, muncul dua wajah serius. Pak Wijaya, sang pengacara, dan Rizal, sang investigator. Semua sudah siap, Nona Nara, lapor Pak Wijaya. Suaranya tenang dan mantap. Perpukul 8 pagi hari Minggu, seluruh rekening atas nama Bara Adhitama, baik rekening gaji maupun rekening pribadi yang terdeteksi, akan dibekukan. Semua kartu kredit perusahaan dan kartu kredit pribadi yang terhubung dengan fasilitas perusahaan akan dinonaktifkan. Bagus, kata Nara. Dia ingin Bara tidak bisa membayar sisa tagihan catering, event organizer, atau apapun di hari H. Dia ingin Bara panik di depan istri barunya. Surat perintah pengosongan, lanjut Pak Wijaya, sudah ditandatangani oleh pengadilan. Sah. Rumah di Bintaro itu terbukti dibeli menggunakan dana penggelapan Narendra Group. Tim eksekusi akan siaga 1 kilometer dari lokasi, menunggu perintah Anda. Mereka akan didampingi oleh aparat. Nara mengangguk. Rizal? Rizal, yang berada di dalam mobil pengintainya, angkat bicara. Persiapan pesta besar-besaran, Bu. Tenda mewah sedang dipasang. Dekorasi bertema, pangeran kecil, sudah mulai ditata. Catering yang dipakai adalah catering termahal di Jakarta. Sinta juga menyewa beberapa blogger gaya hidup untuk meliput acaranya. Dia ingin ini jadi sorotan. Nara tertawa pelan. Bagus. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Pastikan tim Anda mendokumentasikan semuanya. Saya mau video. Saya mau foto. Saya mau setiap ekspresi wajah mereka terekam. Siap,
Bu Nara, kata Rizal. Satu info lagi. Sinta terlihat sangat menuntut. Dia berteriak pada pekerja dekorasi. Bara terlihat stres, tapi dia menuruti semua kemauan Sinta. Tentu saja, gumam Nara. Dia sedang menaiki kuda Troya yang akan menghancurkannya. Terima kasih, Pak Wijaya, Rizal. Laksanakan sesuai rencana. Nara menutup laptopnya. Dia menatap Bima. Ini semua untukmu, sayang, bisiknya. Mama akan mengambil kembali masa depan yang dicuri ayahmu dari kita. Jumat malam. 2 hari sebelum hari H. Nara terkejut mendengar suara pintu depan dibuka. Bara pulang. Ini adalah kemunculan pertamanya dalam 4 hari. Dia tampak lelah. Jauh lebih lelah daripada lembur yang biasa dia pura-pura lakukan. Rambutnya acak-acakan dan ada aura putus asa yang samar di sekelilingnya. Nar, panggilnya. Nara keluar dari kamar, menggendong Bima. Dia memasang wajah kaget dan sedikit berharap. Mas, kamu pulang? Aku kerjaan lagi, potong Bara cepat. Dia tidak memandang Bima. Matanya menatap Nara dengan tatapan yang aneh. Mas, aku baru mau pesan susu Bima. Uang yang kamu transfer minggu lalu sudah habis. Malah minus. Kamu bisa? Sialan, bentak Bara tiba-tiba, membuat Nara dan Bima tersentak kaget. Bara meninju sofa. Kenapa sih kamu ngomongin uang terus? Nara memundurkan langkahnya, pura-pura takut. Mas, kamu kenapa? Aku kan cuma minta uang susu. Bara mengusap wajahnya dengan kasar. Dia terlihat frustrasi. Maaf. Maksudku, aku lagi pusing banget, Nar. Proyek Bintaro itu ada masalah. Masalah? Batin Nara. Tentu saja ada masalah. Aku yang membuatnya. Apa yang Bara tidak tahu adalah, Pak Wijaya, atas perintah Nara, telah memulai audit internal diam-diam. Beberapa pos anggaran, siluman, yang biasa digunakan Bara untuk mencuri, tiba-tiba dibekukan dengan alasan peninjauan ulang prosedur. Aliran dana Bara mulai seret. Masalah apa, Mas? Tanya Nara, suaranya lembut, seolah-olah dia peduli. Bara ragu-ragu. Dia mondar-mandir di ruang tamu. Dia butuh uang tunai. Segera. Pesta Sinta tinggal 2 hari lagi dan event organizernya menagih sisa pembayaran. Dia berhenti dan menatap Nara. Nar, katanya, suaranya kini dibuat-buat lembut. Mas, boleh pinjam uang pribadi kamu dulu? Uang warisan ayahmu. Mas tahu kamu pasti masih simpan. Nara membeku. Ini adalah puncak dari segalanya. Setelah mencuri 12 miliar dari perusahaannya. Setelah membelikan rumah, mobil, dan mahar untuk pelakornya. Setelah menelantarkan anak kandungnya sendiri. Kini, Bara Adhitama berdiri di hadapannya, meminta uang pribadi Nara untuk membiayai pesta 7 bulanan anak haramnya. Nara ingin meludahinya. Dia ingin mengambil pisau di dapur. Dia ingin berteriak. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menundukkan kepalanya. Dia membiarkan bahunya terkulai. Dia memainkan perannya sebagai istri yang lemah. Uang-uangku, bisiknya. Mas, aku nggak pegang uang itu. Semuanya dipegang Pak Wijaya. Diinvestasikan di reksadana, saham. Aku nggak bisa ambil tunai gitu aja. Kebohongan yang sempurna. Tentu saja dia bisa. Tapi Bara tidak perlu tahu itu. Kemarahan melintas di wajah Bara. Kenapa sih semua harus lewat si tua bangka itu? Itu kan uang kamu. Istri macam apa kamu, nggak bisa bantu suami sendiri? Aku minta maaf. Mas, kata Nara, suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meledak-ledak. Aku benar-benar nggak pegang. Bara mendengus. Dia melihat sekeliling rumah mewah itu. Matanya terpaku pada lukisan mahal di dinding. Kalau gitu, jual aja lukisan itu, katanya. Nara mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Apa? Lukisan itu. Jual. Kita butuh uangnya. Lukisan itu adalah peninggalan terakhir ayahnya. Lukisan kesayangannya. Nara menatap Bara. Pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi suaminya. Dia adalah monster.
Seorang pencuri yang akan mengambil apa saja. Nggak bisa, Mas, kata Nara tegas. Kenapa nggak bisa? Itu cuma gambar. Itu peninggalan ayah, kata Nara, suaranya dingin. Bara menatapnya, kaget melihat nada baru dalam suara Nara. Dia sadar telah melangkah terlalu jauh. Dia butuh Nara untuk tetap patuh, setidaknya sampai hari Minggu. Dia menghela napas, mencoba tenang. Oke. Maaf, lupakan soal lukisan itu. Dia berjalan ke pintu. Aku harus balik ke kantor. Ada yang harus kuurus. Mas, panggil Nara. Bara berhenti, tapi tidak berbalik. Hari Minggu ini, kamu pulang? Tanya Nara pelan. Bima udah sebulan. Kita belum akikah? Bara tertawa sinis. Akikah? Nar, kamu lihat sendiri aku sesibuk apa. Jangan tambah beban, bisa? Hari Minggu itu, aku ada launching besar. Acara puncak proyek Bintaro itu. Klien besar. Aku nggak akan bisa diganggu. Sama sekali. Dia menatap Nara lewat bahunya. Kamu di rumah aja. Urus Bima. Jangan telepon aku, kecuali Bima sekarat. Dia membuka pintu. Mas, kata Nara sekali lagi. Apa lagi? Tanyanya jengkel. Nara menatap lurus ke punggung suaminya. Enggak. Hati-hati di jalan. Pintu itu tertutup. Nara berdiri mematung. Kata-kata Bara terngiang di telinganya. Kecuali Bima sekarat. Dia memeluk Bima erat-erat. Air mata dingin mengalir di pipinya. Selesai, bisiknya. Semua keraguan Mama hilang. Dia sudah selesai. Sabtu malam. Malam sebelum eksekusi. Nara sudah mengirim Bima ke rumah ibunya. Dia beralasan ingin me time seharian, memulihkan diri di spa, dan ibunya dengan senang hati setuju. Rumah itu kini kosong. Sepi. Nara tidak pergi ke spa. Dia duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, ada beberapa map. Map 1, surat pemecatan, sudah ditandatangani olehnya sebagai presiden direktur. Map 2, gugatan cerai, lengkap dengan bukti perselingkuhan, foto-foto Sinta, dan bukti bigami. Map 3, laporan audit forensik, setebal buku telepon, merinci setiap rupiah yang dicuri Bara. Map 4, surat perintah penyitaan dan pengosongan rumah Bintaro. Dia mengenakan pakaian terbaiknya. Bukan duster. Bukan piyama. Dia mengenakan power suit berwarna merah marun. Riasan wajahnya sempurna. Rambutnya ditata rapi. Dia terlihat seperti CEO Narendra Group. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita, kucel, itu telah mati. Yang ada di hadapannya adalah seorang eksekutor. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rizal. Semua siap untuk besok, Bu. Bara dan Sinta sedang di rumah Bintaro. Terlihat sangat bahagia. Mereka tidak tahu apa yang akan menghantam mereka. Nara tersenyum. Selamat menikmati pesta kalian, bisiknya pada keheningan rumah. Karena besok pestanya akan jadi milikku. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu. Langit Bintaro cerah, secerah senyuman Sinta Lestari. Rumah yang dibeli dengan uang haram itu telah disulap menjadi taman pesta dongeng. Tenda-tenda putih berhiaskan pita emas dan biru muda. Ratusan mawar impor menghiasi setiap meja. Para tamu, teman-teman sosialitas Sinta dan beberapa rekan kerja Bara yang naif atau yang sama-sama korup, berbaur sambil memegang gelas minuman mahal. Sinta adalah ratunya. Dia mengenakan gaun maternity rancangan desainer, perutnya yang membuncit 7 bulan dipamerkan dengan bangga. Riasan wajahnya sempurna, rambutnya disanggul anggun. Dia tertawa, cekikikan, menerima ucapan selamat, dan mengelus perutnya dengan manja. Di tengah taman, sebuah panggung kecil telah disiapkan untuk prosesi siraman. Satu-satunya orang yang tidak menikmati pesta itu adalah sang tuan rumah, Bara Adhitama. Sejak pukul 8 pagi, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Semuanya dimulai saat dia mencoba membayar sisa tagihan event organizer, IO. Ditolak. Kartu kredit unlimited perusahaan yang selalu dia banggakan, ditolak. Bara, dengan keringat dingin mulai mengucur, mencoba kartu lain. Ditolak. Kartu debit rekening gajinya. Ditolak. Dia panik.
Dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldo, 0 rupiah. Bukan hanya itu. Rekeningnya dibekukan. Dibekukan. Sialan. Pasti ada kesalahan sistem. Geramnya. Dia menelepon bank, hanya untuk mendengar jawaban birokratis bahwa pembekuan dilakukan atas permintaan resmi dan dia harus datang ke kantor cabang besok. Besok? Saya butuh uangnya sekarang, teriaknya di telepon, membuat beberapa tamu menoleh. Mas, kamu di mana aja sih? Suara Sinta terdengar manja, tapi penuh tuntutan. Dia menarik lengan Bara. Ionya dari tadi nanyain pelunasan. Malu tahu. Tamu udah banyak. Sabar. Sayang, ada masalah teknis sedikit, kata Bara, suaranya bergetar. Teknis? Kamu tuh direktur. Masak ngurus ginian aja nggak bisa. Aku nggak mau tahu, 15 menit lagi acara siraman. Kalau musiknya nggak mulai dan makanannya nggak keluar, aku ngamuk ya, ancam Sinta. Iya, Mas urus. Bara berjalan ke sudut taman, gemetar. Dia menelepon sekretarisnya. Tidak diangkat. Dia menelepon beberapa manajer di bawahnya. Tidak ada yang mengangkat. Nara telah memberi mereka semua bonus liburan dadakan. Pilihan terakhirnya. Dia menelan harga dirinya. Dia menelepon Nara. Langsung masuk kotak suara. Sialan. Bara membanting ponselnya ke rumput. Vilaf, ulang Nara. Kamu bilang aku nggak boleh telepon kamu, kecuali Bima sekarang. Nara berjongkok di depan Bara. Dia menatap mata suaminya yang kini berlinang air mata. Bima baik-baik saja, Bara. Dia sehat di rumah neneknya. Nara tersenyum. Tapi kehidupanmu sudah sekarat. Dan aku di sini untuk mencabut kabel ventilatornya. Dia berdiri. Kini, dia menatap Sinta, yang sedang menangis meraung-raung, riasannya luntur. Dan kamu, Nona Sinta Lestari, kata Nara. Kamu menikmati rumah ini? Pesta ini? Pak Wijaya menyerahkan surat terakhir kepada petugas berseragam di sebelahnya. Ini surat perintah pengosongan dari pengadilan. Rumah ini adalah aset sitaan Narendra Group. Kamu punya waktu 60 menit untuk mengemasi barang-barang pribadimu yang bukan dibeli dengan uang perusahaan saya. Petugas itu menempelkan surat di pintu depan rumah. Enggak, ini rumahku. Aku lagi hamil, jerit Sinta. Kamu nggak punya hati. Hati saya? Tanya Nara. Hati saya mati saat suami saya meninggalkan saya yang baru melahirkan untuk tidur denganmu di rumah yang dibeli dengan uang saya. Hati saya mati saat anak saya kekurangan susu karena ayahnya sibuk membelikanmu tas mewah. Para tamu mulai bubar. Mereka lari tunggang langgang, tidak mau terlibat. Vendor Iyo yang mendengar semuanya, langsung memberi aba-aba pada timnya. Bungkus semuanya. Amankan makanannya. Kita tidak dibayar. Dalam sekejap, pesta itu berubah menjadi kekacauan. Para pelayan mulai mengangkati piring-piring makanan. Dekorator mencopoti bunga-bunga. Sinta histeris, mencoba menghentikan mereka. Bara hanya duduk termenung di rumput, menatap kosong ketiga map yang menghancurkan hidupnya. Bagaimana aku akan bayar persalinan? Gumam Bara, lebih pada dirinya sendiri. Aku nggak punya apa-apa. Nara mendengarnya. Dia menoleh sebelum melangkah pergi. Itu, kata Nara, bukan urusanku lagi. Nara Narendra berjalan keluar dari taman itu, kembali ke mobilnya yang menunggu. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia bisa mendengar suara jeritan Sinta dan kehancuran Bara dengan sangat jelas. Pesta telah usai. Eksekusi telah selesai. Nara tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan dengan langkah mantap, diiringi suara hak sepatunya yang beradu dengan jalan setapak, meninggalkan neraka yang baru saja dia ciptakan. Dia bisa mendengar jeritan histeris Sinta dan raungan putus asa Bara, tapi baginya, itu semua terdengar seperti white noise. Seperti suara bising lalu lintas yang tidak relevan. Dia masuk ke dalam sedan Mercedesnya. Begitu pintu mobil tertutup, keheningan yang pekat langsung menyelimutinya. Dia duduk diam di balik kemudi selama 1 menit penuh. Tangan yang tadi dengan angkuh melempar map-map kehancuran itu, kini gemetar. Bukan gemetar ketakutan. Itu adalah getaran sisa-sisa adrenalin. Perang telah usai, dan dia adalah pemenangnya.
Dia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Bibir merahnya masih utuh. Riasan matanya tidak luntur. Wanita yang menatap balik adalah ratu yang baru saja merebut kembali singgasananya. Sudah selesai, bisiknya. Dia menekan tombol start. Mesin mobil menyala halus. Dia tidak akan pulang ke rumahnya. Belum. Rumah itu terasa terlalu besar dan terlalu kosong. Terlalu banyak kenangan buruk tentang pria yang baru saja dia hancurkan. Dia mengarahkan mobilnya menuju satu-satunya tempat yang penting. Saat dia menyetir, ponselnya berdering. Nama, Pak Wijaya, tertera di layar. Ya, Pak, jawab Nara, suaranya tenang. Nona Nara. Saya dan tim eksekusi sudah berada di dalam rumah. Semuanya berjalan sesuai prosedur, lapor Pak Wijaya. Para tamu dan vendor sudah pergi. Hanya tersisa Pak Bara dan Nona Sinta. Mereka sedang mengemasi barang. Bagus. Beri mereka waktu 60 menit. Tepat. Jangan lebih. Baik, Nona. Satu hal lagi. Ya? Nona Sinta, dia sangat histeris. Dia terus berteriak dan menyalahkan Bara. Sepertinya dia tidak akan pergi dengan tenang. Nara tersenyum tipis. Itu sudah saya duga. Dia mencintai uangnya, bukan orangnya. Pastikan petugas keamanan mengawal mereka keluar tepat waktu. Rumah itu harus steril malam ini. Saya akan kirim tim deep cleaning besok. Siap, Nona. Dan selamat. Anda berhasil. Kita berhasil, Pak. Terima kasih atas bantuan Anda. Nara menutup telepon. Dia melirik ke kursi penumpang di sebelahnya. Di sanalah Bara biasa duduk, tertawa, dan merencanakan masa depan mereka yang ternyata adalah masa depan palsunya. Di kursi itulah dia pernah melihat ponsel flip murahan itu. Rasa sakit yang tajam, sisa-sisa cinta lama, mencoba menusuk hatinya. Kenangan saat Bara melamarnya. Kenangan saat mereka pertama kali tahu dia hamil Bima. Nara memejamkan mata sejenak di lampu merah. Kemudian, dia teringat kata-kata Bara, "Jangan telepon aku, kecuali Bima sekarat." Dia teringat bagaimana Bara memintanya menjual lukisan ayahnya. Dia teringat laporan audit 12 miliar. Rasa sakit itu hilang seketika, digantikan oleh baja dingin. Dia tidak menghancurkan seorang suami. Dia membasmi parasit. Dia kembali menginjak pedal gas, melaju menuju rumah ibunya, menuju putranya, menuju kehidupannya yang baru. Sementara itu, di rumah Bintaro, kekacauan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkannya. Pesta dongeng itu kini terlihat seperti lokasi bencana. Rumput yang tadinya hijau rapi kini terinjak-injak dan penuh noda makanan yang tumpah. Bunga-bunga mawar berserakan di tanah. Bara masih duduk di rumput, membatu. 3 map di pangkuannya terasa lebih berat dari beton. Pemecatan, perceraian, pidana. Dia menatap nanar ke arah petugas berseragam yang berdiri di pintu, seperti malaikat maut yang mengawasi waktu. Kamu gila. Lepaskan itu. Itu punyaku. Suara jeritan Sinta menyadarkannya. Dia menoleh dan melihat Sinta sedang bergulat dengan seorang petugas Sio. Sinta mencoba merebut sebuah vas kristal besar. Maaf, Bu. Ini properti kami. Belum dibayar, kata petugas itu tegas. Pembohong. Ini semerbet. Mas, bilang sama mereka. Sinta menoleh ke Bara, matanya menyala penuh kebencian. Bara hanya diam. Mas, bangun, Bora. Kenapa kamu diam aja? Teriak Sinta. Bara akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap Sinta. Wanita yang dia puja. Wanita yang dia rela mengkhianati segalanya untuknya. Dedet, yang manja. Semua habis, Sin, lirih Bara. Nara, dia tahu. Dia membekukan semuanya. Aku nggak punya apa-apa lagi. Mata Sinta membelalak. Selama beberapa detik, dia tidak percaya. Lalu, kenyataan itu menghantamnya. Pria yang dia anggap sebagai ATM tanpa batas, kini telah bangkrut. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai mengerikan. Nggak punya apa-apa, desisnya. Jadi, kamu bohong selama ini? Uang yang kamu pakai, rumah ini, mobil, tas-tas ini, semua uang istri tuamu? Bara tidak menjawab. Itu adalah sebuah pengakuan. Pak,
Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bara. Sinta menamparnya dengan sekuat tenaga. Bajingan, penipu, jerit Sinta. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bilang istrimu sudah gila dan gak penting. Ternyata kamu yang cuma numpang hidup sama dia. Sinta menendang tas kerja Bara. Dia menunjuk wajah Bara dengan jari gemetar. Aku nggak mau tahu. Kamu harus bayar. Kamu udah hamilin aku. Aku nggak mau hidup miskin. Sinta, kita bisa? Bara mencoba bangkit, meraih tangan Sinta. Kita masih punya satu sama lain, kita punya, dan Sinta menyentakkan tangannya. Kita? Nggak ada, kita, pekitnya histeris. Aku mau sama kamu karena kamu kaya. Kalau kamu miskin, buat apa aku sama kamu? Buat apa aku hamil anak dari seorang pecundang? Kata-kata itu, pecundang, itu adalah pukulan terakhir bagi Bara. Dia mengorbankan Nara, wanita yang tulus mencintainya, wanita yang memberinya posisi, kehormatan, dan seorang putra. Dia mengorbankan Bima, putra kandungnya. Dia mengorbankan reputasinya, masa depannya, kebebasannya. Semua untuk wanita ini. Wanita yang kini memanggilnya pecundang karena uangnya habis. Waktu Anda 30 menit lagi, kata petugas di pintu, suaranya datar. Sinta tersadar. Dia tidak punya waktu untuk memaki Bara. Dia harus menyelamatkan aset. Dia berlari ke dalam kamar tidur utama mereka. Dia mengabaikan Bara. Dia menarik 2 koper terbesar. Dia tidak memasukkan pakaian. Dia memasukkan tas-tas Hermes, Chanel, dan Gucci yang dibelikan Bara. Dia membuka kotak perhiasan, menyapu bersih isinya, kalung, gelang, cincin berlian, ke dalam tas tangannya. Bara mengikutinya dengan lunglai. Sin itu barang-barang itu? Nara bilang itu semua? Diam, potong Sinta. Ini semua hadiah. Dia memberikannya padaku. Ini milikku. Dia bergegas, panik, seperti tikus yang kapalnya karam. Dia tidak mempedulikan perutnya yang besar. Dia hanya peduli pada barang-barang mewah. Sinta, kita mau kemana? Tanya Bara, suaranya terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Aku nggak punya tempat tujuan. Orang tuaku. Bara teringat orang tuanya. Nara yang membiayai renovasi rumah mereka di kampung. Nara yang membelikan mereka mobil. Nara yang membiayai ibadah haji mereka. Habislah sudah. Orang tuanya pasti akan lebih membela Nara. Dia benar-benar sendirian. Itu masalahmu, teriak Sinta, menyeret 2 koper besarnya ke pintu depan. Aku nggak peduli kamu mau kemana. Ke neraka sekalian. Tapi anak kita, lirih Bara. Sinta berhenti di pintu. Dia menatap Bara dengan tatapan paling dingin yang pernah Bara terima. Lebih dingin dari tatapan Nara. Anak ini butuh ayah yang bisa membiayainya. Bukan penipu miskin yang akan masuk penjara. Jangan pernah cari aku lagi, Bara. Hubungan kita selesai. Waktu habis, kata petugas itu, membuka pintu lebar-lebar. Sinta menyeret kopernya keluar. Petugas lain membantunya. Bara, masih dalam keadaan syok, berjalan mengikutinya seperti zombie. Mereka berdua kini berdiri di trotoar di luar gerbang. Rumah yang tadinya milik mereka, kini gerbangnya ditutup di depan wajah mereka. Sinta segera mengeluarkan ponselnya, mencoba memesan taksi. Sinta, tolong jangan tinggalin aku. Bara memohon, mencoba memegang lengan Sinta. Sinta meludah ke tanah di dekat kaki Bara. Menjijikkan. Sebuah taksi berhenti. Sinta dengan susah payah memasukkan kopernya. Dia masuk ke dalam taksi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bara. Taksi itu melaju, menghilang di tikungan. Bara Adhitama terduduk di trotoar. Sendirian. Di tangannya, hanya ada 3 map, pemecatan, perceraian, dan pidana. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya istri. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya uang. Dia baru saja kehilangan 2 keluarga dalam 1 hari. Keluarga yang tulus, dan keluarga yang palsu. Dia telah menghancurkan harapan Nara. Dan kini, Nara telah menghancurkan masa depannya. Persis seperti yang wanita itu katakan. Bara menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya,
Dia menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis putus asa seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Di saat yang bersamaan, di belahan Jakarta yang lain, Nara tiba di rumah ibunya yang asri. Dia memarkir mobilnya. Saat dia masuk, ibunya menyambutnya. Nara, sayang, loh, kok kamu cantik sekali? Kamu dari spa? Nara tersenyum. Senyum tulus pertama dalam beberapa bulan. Lebih baik dari itu, aku baru saja buang sampah. Ibunya menatapnya bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. Bima di mana, Di kamar. Baru aja tidur. Nara berjalan pelan ke kamar masa kecilnya, yang kini disulap menjadi kamar bayi sementara. Di sana, di dalam boks bayi, putranya tertidur dengan napas yang teratur. Nara mengangkat Bima, memeluknya erat. Dia mencium aroma susu dan bedak yang khas. Aroma kepolosan. Aroma masa depan. Ini adalah dunianya. Ini adalah hartanya yang sesungguhnya. Sudah selesai, sayang, bisik Nara ke telinga mungil Bima. Laki-laki jahat itu sudah pergi. Dia duduk di kursi goyang, menggendong Bima. Kelelahan yang dia rasakan selama berminggu-minggu, kelelahan fisik karena melahirkan, dan kelelahan mental karena pengkhianatan, perlahan menguap. Dia telah mengambil kembali kendali. Dia adalah Nara Narendra. Dia adalah seorang ibu. Dan dia adalah seorang pejuang yang baru saja memenangkan perangnya. Dia menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Baginya, itu bukanlah akhir dari sebuah hari. Itu adalah fajar dari kehidupan yang baru. Pukul 5.30 pagi. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan, Nara terbangun bukan karena tangisan bayinya, melainkan karena cahaya matahari pagi yang lembut menyelinap melalui gorden kamar masa kecilnya. Dia berbaring diam sejenak. Ada yang aneh. Tubuhnya tidak terasa sakit. Punggungnya tidak kaku. Kepalanya tidak pusing karena kurang tidur. Dia melirik ke boks bayi di sebelah ranjang. Bima masih tertidur pulas, bibir mungilnya bergerak-gerak. Ibunya pasti telah mengambil alih tugas malam, membiarkan Nara tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Dia tidur, benar-benar tidur, selama 8 jam penuh. Perasaan ringan yang aneh menjalari tubuhnya. Beban yang selama ini dia pikul, beban kecurigaan, beban kemarahan, beban merawat bayi sendirian sambil merencanakan perang, semua itu terangkat. Dia bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan ke kamar mandi, bercermin. Wajahnya tidak lagi kucel dan pucat. Tidur telah mengembalikan warna pada pipinya. Matanya jernih. Wanita yang menatapnya di cermin bukanlah Mbak Nara, yang lemah dan bisa dibodohi. Bukan pula Nara, sang eksekutor yang dingin. Ini adalah Nara. Hanya Nara. Seorang ibu. Seorang wanita bebas. Dia mandi lama. Air hangat membasuh sisa-sisa aroma pengkhianatan yang menempel di kulitnya. Selesai mandi, dia tidak mengenakan daster. Dia mengenakan blus yang nyaman dan celana katun. Dia keluar kamar bersamaan dengan ibunya, yang sedang menggendong Bima. Pagi, sayang, sapa ibunya, tersenyum lembut. Tidurmu nyenyak? Nyenyak sekali, Nara mengambil alih Bima, mencium puncak kepalanya. Maaf ya, pasti Bima rewel tadi malam. Tidak sama sekali, kata ibunya. Dia bayi yang tenang. Dia hanya butuh ketenangan. Dan semalam, dia pasti merasakan kalau mamanya akhirnya tenang. Mata ibunya menatapnya penuh arti. Ibunya tidak bertanya apa yang terjadi kemarin. Dia tidak perlu. Dia tahu putrinya telah melalui pertempuran dan kembali sebagai pemenang. Sarapan sudah siap, kata ibunya. Setelah ini, Pak Wijaya akan meneleponmu. Ambil alih kembali perusahaanmu, Nak. Sudah waktunya. Nara mengangguk. Iya, Dia duduk di meja makan yang hangat, meminum teh jahe panas, dengan Bima tertidur damai di pelukannya. Ini adalah pagi pertamanya di sisa hidupnya yang baru. Pukul 9 pagi. Di tempat lain, Bara Adhitama terbangun karena suara azan subuh dari sebuah mushola kecil di pinggir jalan. Dia tidak tahu di mana dia. Tubuhnya kaku, sakit semua. Dia tidur di bangku teras mushola,
meringkuk kedinginan. Setelan pesta yang kemarin dia pakai kini kotor, bernoda rumput, dan berbau kekalahan. Dia merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya ada, tapi isinya hanya kartu-kartu yang kini tak lebih dari plastik tak berguna. 3 map yang diberikan Nara semalam tergeletak di sampingnya, basah oleh embun pagi. Ponselnya mati. Kehabisan baterai. Dia menatap tangannya yang kotor. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah Sinta pergi. Dia berjalan. Dia hanya berjalan tanpa tujuan, sepanjang malam, sampai akhirnya dia ambruk di teras musola ini. Kenyataan menghantamnya. Aku nggak punya apa-apa. Aku dipecat. Aku akan diceraikan. Aku akan dipenjara. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini mimpi buruk. Nara tidak mungkin sekejam ini. Dia pasti hanya menggertak. Nara mencintainya. Dia pasti akan luluh. Bara bangkit, tertatih. Dia harus bicara dengan Nara. Dia harus minta maaf. Dia akan bersujud di kakinya. Dia berjalan ke jalan raya, mencoba menyetop taksi. 1 taksi berhenti. Kemana, Pak? Kawasan Pondok Indah, kata Bara. Baik, silakan. Bara duduk di dalam. Perutnya melilit. Dia belum makan sejak kemarin siang. Dia berbau busuk. Sopir taksi itu meliriknya curiga dari kaca spion. Setelah 30 menit perjalanan yang terasa seperti 3 tahun, mereka tiba di depan gerbang megah rumahnya. Rumah Nara. Sudah sampai, Pak. Totalnya 120.000. Bara merogoh sakunya. Kosong. Dompet saya, sepertinya ketinggalan. Saya ambil di dalam dulu, kata Bara, suaranya parau. Enggak bisa, Pak, kata sopir itu, nadanya mengeras. Bapak bayar dulu. Atau serahkan KTP. Saya nggak bohong. Ini rumah saya, bentak Bara, panik. Dia turun dari taksi dan berlari ke gerbang, menekan bel intercom berkali-kali. Hah? Nara, buka pintunya. Ini aku, Mas. Hening. Pak Udin. Terdengar suara dari intercom. Bukan suara Nara. Bukan suara Pak Udin. Suara yang dingin dan profesional. Maaf, Bapak cari siapa? Saya Bara. Saya pemilik rumah ini. Buka pintunya. Maaf, Pak Bara. Sesuai instruksi dari Ibu Nara Narendra, Anda sudah tidak diizinkan lagi untuk memasuki properti ini. Anda dianggap sebagai orang asing yang mengganggu. Apa? Kamu siapa? Di mana Pak Udin? Saya petugas keamanan baru dari Narendra Group. Pak Udin sudah dipindah tugaskan. Mohon segera tinggalkan area ini, atau kami akan memanggil pihak berwajib. Di belakangnya, sopir taksi mulai berteriak. Bayar taksinya. Jangan kabur. Bara bersandar di gerbang. Kalah. Dia bahkan tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Dia menatap sopir taksi itu dengan putus asa. Dia melihat jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Satu-satunya barang berharga yang masih menempel di tubuhnya. Hadiah ulang tahun dari Nara 2 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, dia melepas jam itu. Ini, katanya, ambil ini. Harganya jauh lebih mahal dari ongkos taksi. Sopir itu mengambil jam itu, menimbangnya, lalu menatap Bara dengan pandangan menghina. Dasar, pagi gitu udah bikin rusuh. Sopir itu masuk ke mobilnya dan pergi. Bara terduduk lagi di trotoar. Di depan rumahnya sendiri. Kenyataan kedua menghantamnya, Nara tidak main-main. Dia tidak hanya dipecat. Dia tidak hanya digugat cerai. Dia telah dihapus. Pukul 11 pagi, Nara sedang berada di ruang rapat utama Narendra Group. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke kantor. Para karyawan yang melihatnya membungkuk hormat, berbisik-bisik. Mereka melihat CEO mereka yang sedang cuti hamil, kini kembali dengan aura yang berbeda. Dia duduk di kursi utama yang dulu diduduki ayahnya, dan yang 3 hari lalu masih diduduki Bara. Di hadapannya, Pak Wijaya dan Dewan Direksi lainnya. Nona Nara, kata Pak Wijaya, selamat datang kembali. Kita punya banyak hal untuk dibahas. Langsung ke intinya, Pak, kata Nara. Bagaimana status laporan pidananya? Sudah saya serahkan ke pihak berwajib pagi ini.
lengkap dengan seluruh bukti audit. Kasus penggelapan 12 miliar dan pemalsuan dokumen untuk bigami. Surat perintah penangkapan atas nama Bara Adhitama kemungkinan akan keluar sore ini. Nara mengangguk. Tidak ada keraguan di matanya. Bagus. Selanjutnya, rilis pers. Sudah kami siapkan draftnya, kata kepala tim legal. Kami akan merilis pernyataan bahwa perusahaan telah menemukan anomali keuangan yang dilakukan oleh oknum direksi, dan perusahaan telah mengambil langkah hukum tegas. Kita tidak akan menyebut nama, untuk sebut namanya, potong Nara. Semua orang di ruangan itu menatapnya kaget. Nona, itu bisa jadi bumerang untuk citra perusahaan, kata kepala humas. Citra perusahaan sudah tercoreng karena punya pencuri di jajaran direksi, kata Nara tajam. Saya tidak mau ada rumor. Saya mau fakta. Rilis namanya. Rilis fotonya. Bara Adhitama, mantan direktur operasional. Tunjukkan bahwa Narendra Group tidak mentolerir korupsi, bahkan jika itu keluarga sendiri. Nara menatap satu persatu anggota dewan. Transparansi. Itu yang akan menyelamatkan kita. Lakukan. Mereka semua mengangguk patuh. Ratu telah memberi titah. Baik, kata Nara, menutup rapat. Saya akan bekerja dari rumah selama beberapa minggu ke depan untuk Bima. Tapi saya memegang kendali penuh. Laporkan semuanya pada saya. Entah bagaimana, Bara berhasil mendapatkan tumpangan ke sebuah warnet. Dia menggunakan sisa tenaga di ponselnya yang sekarat untuk masuk ke wifi gratis, hanya untuk mencari satu hal. Di mana Sinta? Dia teringat Sinta pernah menyebut nama kos-kosan lamanya di daerah Kuningan. Dia harus menemukannya. Bukan karena cinta. Bara sudah sadar Sinta tidak mencintainya. Tapi karena ketakutan yang baru. Bagaimana dia akan melahirkan? Dia masih punya sedikit rasa tanggung jawab untuk anak yang ada di dalam kandungan Sinta. Atau mungkin, dia hanya tidak ingin punya satu masalah lagi, dilaporkan karena menelantarkan anak. Dia berhasil menemukan alamat kos-kosan itu. Dia menjual cufling emas di kemejanya kepada pemilik warnet untuk ongkos ojek. Pukul 13 siang. Dia tiba di sebuah kos-kosan wanita yang sempit. Dia melihat Sinta di lobi, sedang berdebat sengit dengan ibu kos. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu udah nunggak 3 bulan sebelum kamu pindah sama si Bara-Bara itu. Sekarang kamu mau balik lagi? Bayar dulu tunggakannya. Ibu, sabar. Saya lagi ambil uang. Nanti juga dibayar, balas Sinta. Sinta, panggil Bara. Sinta menoleh. Wajahnya yang bengkak karena menangis semalaman, kini berubah menjadi murka. Ngapain kamu di sini? Sin, kita harus bicara, kata Bara, menggapai-gapai. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Anak kita, Sin, bagaimana kamu akan melahirkan? Biayanya? Ini dia. Pertanyaan yang menghantui Bara. Bagaimana istri mudanya melahirkan? Sinta tertawa. Tawa yang sangat pahit. Anak kita, katanya sinis. Oh, kamu baru ingat dia sekarang? Setelah kamu bikin kita jadi gelandangan. Aku akan cari cara, Sin. Aku akan kerja. Kerja? Kerja apa? Ejek Sinta. Kamu lihat berita? Hah? Sinta mengambil ponselnya dan melemparkannya ke dada Bara. Di layar, sebuah portal berita besar terpampang. Diduga gelapkan dana 12 miliar, Narendra Group polisikan mantan Direktur Bara Adhitama. Di bawahnya, foto formal Bara yang diambil dari website perusahaan. Foto yang dulu dia banggakan. Bara gemetar. Sudah keluar. Beritanya sudah keluar. Ini bukan lagi masalah pribadi. Ini sudah jadi berita nasional. Kamu lihat itu? Kata Sinta, suaranya kini bergetar karena kebencian. Kamu bukan cuma bangkrut, Bara. Kamu buronan. Kamu akan masuk penjara. Dan kamu berharap aku membesarkan anak seorang kriminal. Sinta, tolong, aku. Dengar ya, Bara, potong Sinta, menunjuk wajahnya. Aku akan pulang kampung. Aku akan bilang sama orang tuaku kalau aku ditipu mentah-mentah. Aku akan bilang kamu mati, atau apapun. Aku akan membesarkan anak ini sendiri. Tapi biayanya? Itu urusanku,
teriak Sinta. Aku mungkin pelakor, Bara. Tapi aku nggak sebodoh kamu. Aku masih punya simpanan perhiasan yang dia kasih. Aku bisa jual itu untuk lahiran. Yang jelas, Sinta menatapnya dengan tajam. Pergi, jangan pernah temui aku lagi. Jangan pernah cari anak ini. Kamu sudah mati bagi kami. Sinta berbalik, mengabaikan ibu kos, dan masuk ke kamarnya, membanting pintu. Bara Adhitama berdiri sendirian di lobi kos-kosan yang bau apak. Dihancurkan oleh istri pertama. Dibuang oleh istri kedua. Diburu oleh polisi. Dia kira dia bisa memiliki semuanya. Kini, dia tidak memiliki apa-apa. Dia menatap fotonya sendiri di layar ponsel Sinta yang tergeletak di lantai. Buronan. Dia menoleh ke jalan raya. Ketakutan yang sesungguhnya, bukan lagi kebingungan, tapi teror, mulai menjalari tulang punggungnya. Dia harus lari. Bara berbalik dan mulai berlari. Lari tanpa tujuan, lari dari bayangannya sendiri, lari dari kehancuran yang telah dia ciptakan. 2 hari telah berlalu sejak Bara Adhitama berlari dari lobi kos-kosan itu. 2 hari. 48 jam. Bagi Nara, itu adalah 48 jam yang produktif. Dia telah memimpin rapat Dewan Direksi Darurat. Dia telah menandatangani belasan dokumen untuk membatalkan semua otorisasi Bara. Dia telah memulai restrukturisasi divisi operasional. Dia telah mengganti tim keamanan di rumahnya. Dan di sela-sela itu, dia menyusui Bima, mengganti popoknya, dan menimangnya di ruang kerja mewahnya yang kini dilengkapi dengan boks bayi. Dia mengambil alih hidupnya kembali dengan efisiensi seorang CEO yang menguasai keadaan. Bagi Bara, itu adalah 48 jam di neraka. Dia kini menjadi buronan. Wajahnya ada di setiap portal berita. Dia tidak bisa pergi ke bank. Dia tidak bisa menggunakan kartu apapun. Ponselnya telah dia jual di terminal bus seharga Rp300.000 hanya untuk membeli beberapa botol air mineral dan roti. Dia bersembunyi. Dia tidur di emperan toko yang tutup, diusir oleh petugas keamanan. Dia tidur di gerbong kereta ekonomi yang berhenti di stasiun antah berantah, terbangun kedinginan. Dia kotor. Dia bau. Dia lapar. Setiap kali dia melihat seseorang menatapnya terlalu lama, dia panik. Dia akan menundukkan kepala, menarik kerah kemejanya yang sudah dekil, dan berjalan cepat. Dia, Bara Adhitama, direktur operasional yang dulu gagah dan dipuja, kini tak lebih dari seorang gelandangan yang ketakutan. Pada hari ketiga, di sebuah sore yang mendung, dia sampai pada titik terendahnya. Dia tidak makan seharian. Uangnya habis, rasa laparnya begitu menusuk, membuatnya mual. Dia tidak punya pilihan. Dia harus menghubungi satu-satunya orang yang mungkin masih tersisa di dunia ini. Orang tuanya. Dia menemukan sebuah warung telekomunikasi, wartel, di pinggir jalan yang kumuh. Dia memohon pada penjaga wartel. Pak, tolong saya harus menelepon ibu saya. Saya nggak punya uang. Tapi lihat, dia menunjuk ke cincin kawin emas yang masih melingkar di jarinya. Cincin yang Nara pasangkan padanya. Saya bayar pakai ini. Tolong. Penjaga wartel itu menatapnya iba, lalu mengangguk. Bara masuk ke bilik sempit yang berbau rokok. Tangannya gemetar hebat saat menekan nomor telepon rumahnya di kampung. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Halo? Itu suara ibunya. Air mata langsung menggenang di mata Bara. Rasa lega yang luar biasa. Ibu, ini Bara, Bu. Hening. Hening yang begitu lama, Bara mengira sambungannya terputus. Bu? Halo? Ibu masih di sana? Terdengar suara tarikan napas yang berat di seberang sana. Lalu, suara ibunya terdengar lagi, tapi bukan suara yang dia harapkan. Bukan suara lega, bukan suara rindu. Suara itu dingin. Mau apa kamu telepon? Jantung Bara serasa diremas. Bu, ibu kenapa? Ini Bara, anak ibu. Aku dalam masalah besar, Bu. Aku butuh bantuan. Bantuan? Terdengar tawa sinis. Kamu sudah tidak punya malu, ya, Bar? Bu, maksud ibu apa? Aku. Kami sudah tahu semuanya. Suara ibunya tiba-tiba meninggi, penuh amarah yang tertahan.
Kami sudah tahu. Nah, Nara, oh, ya Tuhan, wanita sebaik itu kamu sakiti. Ibu sudah bicara sama Nara, tanya Bara, panik. Nara bilang apa aja? Dia pasti bohong. Diam kamu, bentak ibunya. Nara tidak bicara apa-apa sama kami. Dia terlalu baik untuk menjelek-jelekkan kamu. Yang menelepon kami itu pengacaranya. Tahu aja? Bara lemas. Dia menjelaskan semuanya, lanjut ibunya, suaranya kini bergetar karena tangis. Dia bilang kamu mencuri uang perusahaan. 12 miliar. Ya Allah, Bar, 12 miliar. Uang apa itu? Kami membesarkan kamu bukan untuk jadi pencuri. Bukan, Bu. Itu salah paham. Aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Jelaskan kamu menikah lagi. Jelaskan kamu menelantarkan anak kandungmu sendiri, Bima, cucu kami. Jelaskan kamu menipu kami semua. Menipu? Rumah ini, teriak ibunya. Renovasi rumah ini. Kamu bilang itu bonus dari kinerjamu. Uang haji bapakmu. Kamu bilang itu tunjangan. Tahu kamu? Itu semua uang Nara. Uang pribadi dia. Dia yang memberikannya pada kami, karena dia sayang sama kami. Bukan kamu. Bukan kamu, Bah? Bara tidak bisa bernapas. Dan tahu kamu apa yang Pak Wijaya bilang? Kata ibunya lagi, lebih pelan namun lebih menusuk. Dia bilang, Ibu Nara berpesan bahwa kami tidak perlu khawatir. Rumah ini, dan semua yang sudah dia berikan, tidak akan dia ambil kembali. Dia bilang itu adalah baktinya sebagai menantu, meskipun kamu sudah mengkhianatinya. Cek mate. Nara tidak hanya menghancurkannya. Nara telah merebut hati orang tuanya. Dia menunjukkan perbedaan telak antara kemuliaan hatinya dan kebusukan Bara. Ibu, tolong aku dikejar polisi, aku nggak punya uang, aku lapar, Bu. Rintih Bara, kini menangis seperti anak kecil. Jangan hubungi kami lagi, kata ibunya tegas. Ibu, kami tidak punya anak bernama Bara Adhitama. Bapakmu bilang, kalau kamu berani pulang, dia sendiri yang akan menyeretmu ke kantor polisi. Kami malu, Bar. Kami malu. Klik. Sambungan telepon terputus. Bara berdiri mematung di bilik wartel. Selesai. Benar-benar selesai. Dia tidak punya istri pertama. Dia tidak punya istri kedua. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Dan sekarang dia tidak punya orang tua. Nara telah mengambil segalanya. Dia tidak meninggalkan satu pun jalan keluar. Dia bahkan tidak sadar kapan dia keluar dari bilik itu. Dia hanya berjalan terhuyung ke jalan raya. Cincin kawinnya tertinggal di meja wartel. Dia bahkan tidak peduli. Dia menatap langit Jakarta yang mendung. Dia menatap mobil-mobil yang berlalu lalang. Dia menatap orang-orang yang sibuk. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia tertawa. Tawa yang kering dan putus asa. Dia baru saja akan melangkah ke tengah jalan, tidak peduli apa yang akan terjadi, ketika sebuah mobil patroli polisi yang melaju pelan, tiba-tiba berhenti di sampingnya. 2 orang petugas turun. Mereka menatap Bara dari atas ke bawah. Pria kotor dengan setelan mahal yang dekil. Mereka mencocokkan wajahnya dengan foto di ponsel mereka. Bara Adhitama. Bara menoleh. Matanya kosong. Dia tidak kaget. Dia tidak takut. Dia hanya lelah. Dia tidak lari. Dia tidak melawan. Dia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Anda kami tahan atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Petugas itu memborgol tangannya ke belakang. Rasa dingin logam itu adalah satu-satunya hal nyata yang dia rasakan dalam 3 hari terakhir. Saat dia digiring masuk ke mobil polisi, pertanyaan terakhir yang dia ingat sebelum kehancurannya muncul lagi di benaknya. Bagaimana istri mudaku melahirkan? Kini, pertanyaan itu terdengar sangat konyol. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak peduli lagi pada Sinta. Dia tidak peduli lagi pada anak yang ada di dalam kandungan wanita itu. Dia hanya peduli pada satu hal, bahwa permainannya telah berakhir. Dan dia kalah telak. Di saat yang hampir bersamaan, di kantor Narendra Group, Nara sedang menandatangani tumpukan dokumen. Di sebelahnya, Bima tertidur di stroller mewahnya.
Ponsel di mejanya bergetar. Nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkatnya. Halo, dengan Ibu Nara Narendra? Ya, saya sendiri. Kami dari pihak Kepolisian Metro Jaya, Bu. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa subjek atas nama Bara Adhitama telah kami amankan. Nara berhenti menulis. Tangannya memegang pena di atas kertas. Dia ditangkap di kawasan Terminal Pulau Gadung. Tidak ada perlawanan. Nara memejamkan matanya sejenak. Bukan rasa senang. Bukan rasa puas. Hanya kelelahan. Baik, kata Nara, suaranya tenang dan profesional. Terima kasih atas informasinya, Pak. Mohon lanjutkan proses hukum sebagaimana mestinya. Tim pengacara saya akan segera berkoordinasi dengan Anda. Dia menutup telepon. Dia menatap Bima yang tertidur damai, tidak tahu bahwa ayahnya baru saja ditangkap. Sudah selesai, sayang, bisiknya. Sekarang benar-benar sudah selesai. Dia kembali mengambil penanya dan melanjutkan tanda tangan di dokumen. Bara Adhitama kini resmi menjadi masa lalunya. Babak baru kehidupannya sebagai Nara Narendra, seorang ibu tunggal dan seorang presiden direktur, baru saja dimulai. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak hari Minggu yang menghancurkan itu. Di lantai 50 Menara Narendra, di sebuah ruang kantor sudut yang bermandikan cahaya matahari sore, Nara Narendra menandatangani dokumen terakhir di mejanya. Dia tidak lagi mengenakan power suit berwarna merah marun. Hari ini, dia mengenakan blus sutra berwarna krem yang elegan dan rok pensil. Rambutnya dipotong sebahu, praktis namun tetap berkelas. Di sudut mejanya, di sebelah monitor yang menampilkan pergerakan saham, berdiri sebuah bingkai foto digital. Foto itu tidak menampilkan dirinya atau pemandangan. Foto itu hanya menampilkan Bima. Bima yang sedang tertawa, kini sudah berumur 1 tahun lebih, menunjukkan 2 gigi pertamanya. Rapat Dewan baru saja selesai. Laporan kuartal ketiga sangat cemerlang. Sejak Nara mengambil alih kembali kendali penuh, Narendra Group melonjak. Dia memimpin dengan ketegasan yang dipelajari dari ayahnya, dikombinasikan dengan empati yang dia asah sebagai seorang ibu. Dia merombak total divisi operasional, memecat semua kroni Bara, dan mempromosikan orang-orang baru yang kompeten dan berintegritas. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Wijaya. Nara membukanya. Itu bukan dokumen legal. Itu hanya 1 kalimat singkat. Sudah putusan, Bu. Terdakwa Bara Adhitama. Terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen. Hukuman, 12 tahun penjara. 12 tahun. 1 tahun untuk setiap miliar yang dia curi. Nara menatap pesan itu. Dia tidak merasakan gelombang kemenangan. Dia tidak merasakan kebencian. Dia tidak merasakan apa-apa. Itu hanyalah sebuah titik. Sebuah penutup buku yang sudah lama selesai dia baca. Dia teringat hari persidangan terakhir. Dia tidak hadir. Bara, yang kini kurus kering, dengan seragam tahanan oranye yang kebesaran, menatap ke kursi pengunjung, mencarinya. Nara tahu dari Pak Wijaya bahwa Bara mencarinya. Bara ingin memohon padanya di depan hakim. Tapi Nara tidak datang. Kehadirannya tidak diperlukan. Bukti audit forensik sudah berbicara lebih keras daripada jeritan putus asa seorang pria yang hancur. Dan Sinta? Nara pernah bertanya pada Rizal, sekadar untuk menutup rasa penasaran. Rizal melaporkan bahwa Sinta telah bersaksi. Tentu saja, dia bersaksi melawan Bara. Dia memainkan peran sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, yang sama-sama ditipu oleh janji manis Bara. Dia mengaku bahwa semua barang mewah itu adalah hadiah yang dia terima dengan naif. Dia telah menjual setiap tas dan perhiasan terakhir yang bisa dia selamatkan. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki di kampungnya, sendirian. Dia kini tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana, gunjingan tetangga menjadi makanan sehari-harinya. Dia mendapatkan seorang anak, tapi kehilangan kehormatan dan impian hidup mewahnya. Takdir yang dia pilih sendiri. Nara tidak pernah memikirkannya lagi. Nara menghapus pesan dari Pak Wijaya. Dia berdiri, merapikan mejanya. Dia melihat keluar jendela. Jakarta terbentang di bawahnya.
Dia bukan lagi wanita yang menangis sendirian di kamar yang dingin pada pukul 2 pagi, curiga pada suami yang lembur. Dia adalah wanita yang memiliki gedung ini. Dia berjalan keluar dari kantornya. Para karyawan menyapanya dengan hormat. "Sore, Ibu Prestir." "Sore," balasnya, tersenyum hangat. Dia tidak pergi ke basement parkir. Dia menekan tombol lift menuju lantai 7. Pintu lift terbuka. Terdengar suara tawa anak-anak. Salah satu kebijakan pertama yang Nara terapkan saat kembali adalah membangun fasilitas daycare perusahaan. Tempat penitipan anak yang modern dan aman bagi semua karyawannya. Dia tidak ingin ada ibu lain di perusahaannya yang merasa harus memilih antara karir dan anak. Dia tidak ingin ada wanita lain yang merasa sendirian. Seorang balita gempal dengan kaos bergambar dinosaurus melihatnya. Matanya berbinar. "Mama." Bima berlari kecil, sedikit terhuyung-huyung, dan menubruk kaki Nara. Nara tertawa. Tawa yang lepas dan bahagia. Dia berjongkok dan mengangkat putranya. Bima langsung memeluk lehernya erat, menyandarkan kepalanya yang beraroma sampo bayi di bahu ibunya. "Sudah selesai mainnya, sayang," bisik Nara. Celoteh Bima. "Iya, kita pulang." Nara menggendong Bima di pinggulnya. Dia mengambil tas Bima dari pengasuh, mengucapkan terima kasih, dan berjalan menuju lift pribadi. Saat mereka turun ke lobi, Nara menatap pantulan dirinya di dinding marmer. Seorang wanita karir yang menggendong putranya. Dia utuh. Dia kuat. Dia tidak menghancurkan masa depan Bara dan Sinta. Mereka yang menghancurkan masa depan mereka sendiri dengan keserakahan dan kebohongan. Dia hanya menyalakan lampu agar kebusukan itu terlihat. Dia teringat pertanyaan Bara di hari kehancurannya. "Bagaimana istri mudaku melahirkan?" Pertanyaan itu muncul dari kebingungan seorang pria yang sadar dia tidak punya uang lagi. Nara tersenyum tipis. Pertanyaannya sekarang berbeda. "Bagaimana aku akan membesarkan putraku menjadi pria yang lebih baik dari ayahnya?" Itu adalah pertanyaan yang akan dia jawab selama sisa hidupnya. Dan dia tahu, dia bisa. Mereka keluar dari lobi. Mobilnya sudah menunggu. Bukan mobil sedan hitam yang kaku. Sebuah SUV keluarga yang nyaman dan aman. Nara memasang Bima di kursi bayinya. Bima tertawa saat sabuk pengamannya dikencangkan. Nara duduk di balik kemudi. Dia melirik putranya dari kaca spion. Bima balas menatapnya dengan mata jernih yang penuh kepercayaan. Dia menyalakan mobil. Mereka melaju, meninggalkan menara itu, menuju rumah baru mereka. Sebuah penthouse yang hangat dan penuh cahaya, yang tidak memiliki kenangan pahit. Lembur, perselingkuhan, dan pengkhianatan, semua itu kini hanyalah bab yang telah ditutup. Nara Narendra menginjak pedal gas. Matahari terbenam di depannya, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga. Baginya, ini bukan akhir hari. Ini adalah fajar yang sebenarnya.